Untuk mengevaluasi hasil pemilihan legislatif 2014, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memanggil 33 petinggi Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan. Namun belum dapat dipastikan apakah pemanggilan ini juga membahas penetapan calon wakil presiden pendamping Jokowi. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Megawati Soekarnoputri Selasa siang melakukan pertemuan dengan 33 DPD PDIP di kediamannya di kawasan Tuku Umar, Jakarta Pusat. Pertemuan ini digelar untuk mengevaluasi hasil pemilihan legislatif yang hanya mencapai sekitar 19% lebih suara. Evaluasi yang dilakukan adalah memperbaiki kesalahan yang terjadi pada Pileg agar pada pemilihan Presiden 2014 mendatang, partai berlambang banteng moncong putih ini bisa jauh lebih solid. Ketua DPP PDIP Marwarar Sirait mengungkapkan belum ada rencana pembahasan mengenai koalisi dengan partai lain dalam pertemuan tersebut. Selain itu Marwarar juga menyampaikan PDIP masih belum menentukan siapa yang akan menjadi cawapres untuk mendampingi Joko Widodo. Ya kita sudah hampir seminggu ya dari tanggal 9 ya sudah diterima untuk kita mengevaluasi bagaimana hasil pemilu legislatif. Kita punya target 27,02%. Memang dari quick count kita sudah mencapai 20% ya. Kalaupun itu adalah suara popular vote, kita masih hitung untuk electoral vote di DPR apakah bisa mencapai, kita berharap tentunya bisa mencapai angka 20% untuk DPR 112 ya. Akhir-akhir ini aktivitas di rumah Megawati di kawasan Tuku Umar terus meningkat. Meningkatnya aktivitas di rumah Megawati ini terjadi pasca pemilihan legislatif. Senin kemarin, mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengunjungi kediaman Megawati Soekarnoputri ini. Dari Jakarta, Sumantri melaporkan. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono membenarkan Partai Golkar berkoalisi dengan Partai Hanura. Namun menurut Agung saat ini partainya sedang melakukan penjajakan dengan Partai Besutan Wiranto itu guna mencari format yang cocok jelang Pilpres maupun pembentukan kabinet. Usai berakhirnya pemilihan legislatif, partai politik pun tengah disibukkan dengan rencana kerjasama koalisi dalam menghadapi Pilpres 9 Juli mendatang. Beberapa parpol kian gencar memberikan sinyalemen untuk berkoalisi dalam pemerintahan mendatang. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono mengatakan, koalisi partainya dengan Hanura masih dalam tahap penjajakan dan mencari format yang cocok jelang Pilpres maupun pembentukan kabinet. Menurut Agung, format koalisi pas jelang Pilpres maupun pembentukan kabinet tidak ada dominan. Formatnya pun masih dalam penjajakan. Betul, mestinya. Dan saya hanya mendengar saja bahwa akan mengarah ke Hanura. Tapi bagaimana kelanjutannya masih dalam proses. Ya tidak sama-sama ikuti saja. Karena ini memang masanya untuk segera dalam waktu yang tidak lama ini masing-masing membangun suatu format koalisi yang pas, baik untuk menjelang Pilpres maupun nanti pada waktu pembentukan pemerintahan baru. Terkait siapa pendamping Abu Rizal Bakri untuk Pilpres Juli mendatang, Agung mengatakan penentuan cawapres untuk mendampingi Abu Rizal akan dilakukan Golkar saat Rapimnas nanti. Selain itu, Golkar pun berencana akan melakukan evaluasi penyebab turunnya perolehan suara pada pemilu legislatif 9 April kemarin, serta evaluasi mendalam tentang pengelolaan partai yang baik. Dari Jakarta, Rudi Wijaya melaporkan. Dari informasi seputar pemilu, kita ke informasi korupsi. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Winantuning Tias Titi hari ini diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka Anas Urbaningrum. Selain Sekjen DPR, KPK juga memeriksa Sekjen KPU Arif Rahman Hakim dalam kasus yang sama. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK hingga saat ini masih terus melakukan pengembangan penyidikan terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU atas tersangka mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, yang juga mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat tahun 2009.
Selasa pagi KPK memeriksa sejumlah saksi diantaranya Sekjen DPR RI Winantuning Tias Titi. Namun Sekjen DPR pengganti Nining Indra Saleh ini enggan berkomentar terkait kedatangan dirinya ke gedung KPK. Winantuning Tias baru dapat berkomentar usai menjalani pemeriksaan selama 1 jam. Kepada wartawan, Winantuning Tias mengaku ditanyakan penyidik KPK seputar kegiatan Anas saat menjabat sebagai anggota Dewan. Selain itu, Winantuning Tias juga mengaku telah menyerahkan dokumen terkait SK pengangkatan dan pemberhentian Anas sebagai anggota DPR. Kasih apa nih, Bu? Kalau ini yang terkait TPPU atau yang mana aja? Yang Ibu jawab terkait apa, Bu? Yang Ibu ketahui, Bu? Ngasih data apa aja nih, Bu? Terkait hubungan tadi di DPR ya, Bu ya? Apa termasuk gaji Anas ketika di DPR ya, Bu ya? Berapa, Bu, gaji Anas di DPR, Bu? Aduh, sesuai dengan aturan sama aja. Berapa, Bu? Selain Sekjen DPR, KPK juga memeriksa Sekjen Komisi Pemilihan Umum KPU Arif Rahman Hakim terkait kasus yang sama. Serupa dengan Winantuning Tias, Arif juga baru dapat berkomentar usai menjalani pemeriksaan. Arif mengatakan dirinya ditanyakan soal tentang masa kerja Anas dan penghasilan Anas saat Anas bergabung menjadi komisioner KPU. Sebagai saksi, orang yang pernah bekerja di KPU. Kasus apa, Pak? Ditanyanya lebih kemana, Pak? Ya masa kerja di KPU ya. Ini wah, lu gawat nih. Kapan berakhirnya? Kenapa berakhir? Gitu aja. Oh, seputar itu ya, Pak? Ya. Kalau Bapak menjelaskan gimana, Pak, tadi, Pak? Kenapa? Penjelasan Bapak tadi. Pembelasan Bapak soal Ya, Anas kami itu. hanya menyerahkan dokumen saja. Dokumen Karena kan saya berapa? masuk KPU baru ya. Dari Jakarta, Ade Tata Permana melaporkan. Kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya. Di antaranya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pastikan tidak ada unsur politis atas munculnya profil Jokowi dalam soal UN. Informasinya setelah yang satu ini.